Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Dimas Ardana, NRP 42 dari kelas 2D4 ITB. Di sini saya akan mereview kembali materi mengenai kuliah tamu online pada hari Jumat hari ini tentang Laws of UX yang sudah dibawakan oleh Bapak Maulidan selaku CEO Rashid Technologies and Virtual Hive. Nah, sebelum membahas mengenai Laws of UX-nya, saya akan mereview sedikit mengenai UX itu sendiri. Jadi berdasarkan artikel mengenai 5 profesi yang diburu versi Bapak Nadiem Makarim, eh, UX designer merupakan salah satunya yang paling dicari. Begitu juga yang diterbitkan oleh LinkedIn pada tahun 2020 pada top 10 hard skill itu ada UX designer. Diikuti dengan researcher, analis, product manager, dan software engineer. Jadi di era sekarang kita juga harus belajar mengenai UX designer seperti itu. Nah, pentingnya ilmu UX designer di sini adalah untuk menerjemahkan insting dari manusia menjadi eh, alasan yang science, alasan yang bisa diukur, yang measurable. Contohnya, ketika seorang awam itu menjumpai sebuah website dan menurut dia itu websitenya jelek atau misalkan navigasi websitenya membingungkan, kemudian cara sign up-nya terlalu ribet, aplikasinya bikin pusing, terlalu banyak tampilan, ataupun user kita pasti suka, saya yakin. Nah, untuk kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh orang awam di sini, itu merupakan sebuah insting dari manusia yang tidak bisa diukur. Nah, tujuan dari ilmu UX di sini adalah untuk mengonversi insting dari manusia tersebut menjadi alasan yang science atau yang bisa diukur. Contohnya, warnanya jelek tadi bisa diubah kalimatnya menjadi pilihan warnanya melanggar palet. Kemudian navigasi websitenya membingungkan, bisa diganti call to action buttonnya belum diterapkan. Kemudian cara sign up-nya terlalu ribet, bisa diganti dengan batasan interaction cost-nya dilanggar. Kemudian aplikasinya bikin pusing, terlalu banyak tampilan. Nah itu kalimatnya bisa diganti dengan jumlah elemen UI-nya melanggar Miller's Law. Begitu juga dengan user kita pasti suka. Bisa diganti dengan untuk melihat kesukaan user kita, mari buat user persona dan melakukan validasi. Karena kalau kita mengacu pada eh, kalimat yang insting, kita itu tidak bisa eh, menyelesaikannya dan juga akan menimbulkan banyak tafsiran seperti warnanya jelek, jelek yang dimaksud seperti apa, kemudian ribetnya, cara sign up-nya terlalu ribet, ribetnya seperti apa. Nah, sedangkan kalau misalkan di alasan yang sains itu sudah ada standarnya, jadi bisa dipelajari dan bisa dibenarkan. Selanjutnya untuk ruang lingkup UX, pada dasarnya itu kalau kita bicara tentang UX itu adalah human dan teknologi. Hubungan dari manusia dengan teknologi. Nah, tetapi untuk saat ini UX ini juga dilibatkan dengan bisnis karena ada stakeholder, ada product manager, ada product owner, dan keterlibatan orang-orang tersebut itu bakal merubah UX design yang kita buat sebelumnya. Oleh karena itu, UX dikelilingi dari aspek bisnis, psikologi manusia, dan juga tentu saja teknologi. Nah, berbicara tentang UX, kita juga harus memperhatikan penggunaan UX design dalam product development. Bisa kita lihat bahwa pada minimum viable product atau keterlibatan UX dengan metode agile. Jadi untuk aplikasi yang bisa di-deliver itu seharusnya tidak fungsionalnya saja
Kemudian meninggalkan yang namanya reliable, usable, dan enjoyable. Akan tetapi kita itu harus mengambil sedikit bagian dari keempat komponen ini agar aplikasi tersebut bisa di-deliver ke user seperti itu. Jadi ketika kita memiliki sebuah banyak fitur, kita mengambil misal satu, kemudian kita juga mengambil reliable-nya, usable-nya, dan enjoyable, sehingga produk tersebut itu bisa memenuhi yang namanya minimum viable product. Seperti itu. Nah, di sini juga ada quotes, developer harus menguasai UX design karena target kualitas produk bukanlah hanya tentang fungsionalitasnya saja, namun juga tentang kemampuan produk tersebut untuk memberikan experience yang baik. Nah, sebuah aplikasi itu sangat apa ya? Sangat baik, dibilang sangat baik apabila ketika seorang user itu menggunakan pertama kali, aplikasi itu memberikan experience yang baik sehingga si user merasa untuk apa istilahnya mengeman-eman aplikasinya untuk di uninstall seperti itu. Jadi agar aplikasi itu tidak cepat di uninstall oleh si user, kita juga harus mempertimbangkan aspek minimum viable product seperti reliable, usable, dan enjoyable-nya. Oleh karena itu, UX design pada product development ini sangat penting karena dia itu mencakup experience dari user secara umum. Seperti itu. Nah, selanjutnya berbicara tentang layer-layer dalam UX elemen, terdapat 5 layer. Yang pertama ada strategi, kemudian scope, structure, skeleton, dan surface. Nah, berdasarkan materi yang saya pelajari, untuk yang elemen UX ini sampai di skeleton. Nah, untuk yang surface ini sudah masuk ke layernya si UI. Oke. Bisa dilihat bahwa pada layer strategi, kita berbicara tentang aspek bisnis dan user. Kita membuat sebuah user persona, user research, kemudian customer journey, dan juga mendata aplikasi dari kompetitor kita. Sehingga kita bisa memposisikan aplikasi kita dengan aplikasi yang sudah ada. Selanjutnya di layer scope, di sini kita berbicara tentang aspek fitur dan konten, seperti ideation, functional requirement, content requirement, affinity diagram, dan prioritization matrix. Kemudian layer structure, kita berbicara tentang aspek flow produk, seperti user flow-nya, cara kerja aplikasinya, storyboard-nya, information arsitekturnya, dan lain-lain. Kemudian di layer skeleton, kita berbicara tentang interaksi dengan user. Nah, pada kuliah tamu ini saya akan mereview tentang yang skeleton layer, di mana ada interaction cost, Miller's law, Higgs law, Fitts law, Gestalt principle, stability heuristic, dan lain-lain. Nah, baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai UX law. Jadi UX law di sini dibagi menjadi 5, ada information load, kemudian ada waypoint, information display, usability heuristic, dan Gestalt principle. Nah, information load di sini eh, mengatur bagaimana membuat informasi yang ditampilkan ke user itu sesimpel mungkin, sehingga tidak membuat user itu tampak bingung. Kemudian untuk yang waypoint, di sini membantu user untuk berperilaku atau melakukan seperti apa yang developer inginkan, atau membantu mengarahkan dan mengatur pergerakan user dalam aplikasi. Kemudian, Laws Information Display di sini membahas bagaimana menampilkan informasi secara benar dan tepat. Kemudian ada Laws Gestalt Principle, di mana di sini membahas bagaimana kita mengelompokkan elemen-elemen yang serupa sehingga nyaman dilihat oleh user. Dan yang terakhir adalah UX Law Usability Heuristic. Di sini merupakan metode untuk menganalisa
suatu objek agar memberikan kemudahan dalam penggunaan sehingga user itu dapat mencapai sebuah tujuan. Nah, untuk pembahasan yang pertama kita ke information load. Nah, information load di sini ada 4 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada Occam's Razor, kemudian ada Higgs Law, ada Miller's Law, dan Tesler's Law. Nah, Occam's Razor di sini sebuah aspek ketika user itu dihadapkan dengan dua produk yang sama dan serupa, si user akan cenderung memilih produk yang paling sederhana. Bisa dilihat contohnya, misal ini ada produk A dan produk B. Si user akan memilih produk yang paling simple untuk bisa digunakan. Contohnya ini juga ada tampilan web eBay seperti yang di kiri dan yang di kanan. Nah, dari tampilan ini bisa disimpulkan bahwa untuk tampilan website yang sebelah kanan itu bisa dibilang lebih simpel dan lebih enak dilihat daripada yang sebelah kiri, sehingga user akan lebih suka untuk menggunakan tampilan website yang sebelah kanan. Jadi kesimpulan Occam Razor ini, kita itu harus bisa membuat sebuah produk dengan sesimpel mungkin. Yang paling sederhana baik tampilannya maupun bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Yang kedua ada Higgs Law. Higgs Law di sini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk membuat keputusan akan meningkat sesuai dengan jumlah dan kompleksitas pilihan. Kita langsung lihat contohnya di bawah. Nah, ketika seorang user awam masuk ke aplikasi kemudian dihadapkan dengan dua pilihan ini, maka si user tersebut akan lebih suka untuk eh, melihat yang sebelah kiri. Kenapa? Karena waktu yang dibutuhkan untuk membuat keputusan itu lebih singkat dan lebih cepat daripada user tersebut dihadapkan dengan banyak pilihan seperti yang ada di kanan ini. Seperti itu. Kita next. Nah, untuk aspek yang ketiga yaitu Miller's Law. Miller's Law di sini eh, menginformasikan bahwa rata-rata manusia hanya dapat mengingat 7 plus minus 2 item dalam ingatan jangka pendeknya. Misal seorang user itu dihadapkan pada aplikasi dengan diberi waktu 5 detik, maka dalam waktu 5 detik seseorang itu hanya bisa mengingat icon ataupun apa yang ada di dalam aplikasi itu sebanyak 7 plus minus 2 item. Maksudnya 7 dikurangi 2, 5, 7 ditambah 2, 9. Jadi dapat mengingat sejumlah 5 sampai 9 item. Nah, contohnya seperti aplikasi Gojek di sini. Nah, bisa dilihat bahwa aplikasi Gojek di sini terdapat 8 item dan itu sudah memenuhi yang Miller's Law. Dan untuk website-website e-commerce pada saat ini juga sudah menggunakan konsep Miller's Law, di mana menampilkan icon-icon dengan jumlah dalam range 7 plus minus 2. Selanjutnya ada Tesler's Law, atau disebut juga Law of Conservation of Complexity, yang menyatakan bahwa terdapat beberapa sistem tertentu yang kompleksitasnya memang tidak dapat disimplifikasi. Nah, maksudnya di sini kita bisa lihat contoh yang di bawah. Nah, untuk tampilan website dari KAI ini memang terlihat kompleks, akan tetapi kekompleksitas yang ada di web ini tuh tidak dapat disimpulkan lagi karena memang sudah kebutuhan dari website itu sendiri. Misal ketika kita ingin memesan sebuah tiket kereta api, kita harus mengisi stasiun asal, stasiun tujuan, kapan keberangkatan, kapan kembali, kemudian
eh, memilih berapa penumpang, kemudian jam berapa berangkatnya, dan itu sudah tidak bisa disimpelkan lagi, dan memang sudah seperti itu. Hal ini juga berlaku ketika untuk eh, aplikasi game, dan ketika gamenya itu ditujukan untuk orang-orang yang suka manajemen atau untuk mengatur gamenya, itu juga tidak bisa disimpulkan lagi untuk misal icon-iconnya, tata letaknya itu tidak dapat disimpulkan lagi karena memang sudah apa ya, sudah targetnya seperti itu. Nah, untuk UX Law yang kedua yaitu waypoint. Di sini waypoint tadi eh, artinya membantu user untuk berperilaku atau melakukan seperti apa yang developer inginkan, atau membantu mengarahkan dan mengatur pergerakan user dalam aplikasi. Nah, di sini juga ada aspek-aspek yang harus diperhatikan. Ada Jacob's Law, Fitts Law, Serial Position Effect, Zeigarnik Effect, dan von Restorff Effect. Nah, Jacob's Law merupakan sebuah aspek di mana user itu cenderung lebih menyukai produk yang bekerja seperti produk-produk yang pernah mereka gunakan sebelumnya. Contohnya di sini adalah produk dari Microsoft yaitu Word dan PowerPoint. Nah, si user itu lebih suka aplikasi yang sering digunakan dan tata letaknya itu mengikuti aplikasi yang sudah pernah digunakan. Jadi misalkan ketika kita ingin membuat aplikasi yang sejenis dengan ini, misal dengan Microsoft Word, kita itu juga harus membuat tata letak item-itemnya itu mirip dengan Microsoft Word ini agar si user ini lebih mudah berinteraksi karena faktor dari eh, lama si user menggunakan produk yang sebelumnya. Nah, ada contoh juga pada website e-commerce, misal Shopee dan Tokopedia. Di sini terdapat kesamaan di bagian eh, search navbar-nya. Mereka sama-sama berada diletakkan di atas, dan itu sudah menjadi sebuah standar dari e-commerce untuk meletakkan bagian search ini di atas. Seperti itu. Kemudian Fitts Law di sini adalah berbicara tentang waktu yang dibutuhkan untuk berpindah dan mencari suatu target dalam layar yang dipengaruhi oleh jarak dan ukuran dari target tersebut. Nah, bagaimana caranya? Yaitu setiap UI elemen yang memiliki hierarki tinggi harus diberikan ukuran yang besar atau didekatkan dengan titik pusat interaksi. Contohnya adalah seperti gambar login dari Google. Nah, kita menginginkan si user itu untuk mengenterkan emailnya, kemudian mengklik next, sehingga dua bagian tersebut diletakkan eh, di dekat dengan titik pusat interaksi. Kalau di website itu eh, titik pusat interaksinya berada di tengah-tengah. Jadi ketika mata ini melihat website, diharapkan si user itu langsung melihat bagian enter your email dan next. Nah, selanjutnya ada von Restorff effect atau isolation effect. Aspek ini mengatur bagaimana ketika ada beberapa objek yang hampir serupa, objek yang paling berbeda akan menjadi sangat mudah diingat atau yang paling diingat. Contohnya ada 4 apel dengan satu apel berwarna merah, maka yang berwarna merah ini akan mudah diingat oleh si user. Untuk contoh realnya bisa dilihat pada gambar berikut, khususnya pada halaman-halaman yang mengatur tentang pricing. Nah, contohnya ini ada di Google Storage atau Google Drive. Untuk yang paling direkomendasikan, pricing yang paling direkomendasikan memiliki bentuk yang berbeda dengan
pricing lainnya, di mana yang rekomendasi ini diberi sebuah border sehingga harapannya user itu langsung melihat dan mudah mengingat bagian yang diberi border ini. Dan yang aspek yang terakhir yaitu Zeigarnik Effect, di mana user lebih mengingat task yang belum diselesaikan daripada task yang sudah diselesaikan. Di mana ketika di aplikasi kita itu ada sebuah progress seperti ini, nah si user itu lebih mengingat bagian yang belum diselesaikan. Karena dari gambar ini bisa dilihat bahwa yang belum diselesaikan itu memiliki hierarki yang paling tinggi dan diletakkan dekat dengan titik pusat interaksi. Dan yang terakhir yaitu serial position effect. Di sini user cenderung lebih mudah mengingat item pertama dan terakhir dari serangkaian elemen UI dibandingkan item yang berada di tengah. Nah, untuk contohnya bisa dilihat di sini. Ya, eh, dari dua node ini, ya, kita harus bisa memposisikan eh, tombol tombol apa ya? Misalkan kalau di memo itu submit dan judulnya, dan itu harus diletakkan di awal dan di akhir. Karena di bagian itu user akan lebih mudah mengingatnya. Sama halnya ketika kita menempatkan logo home dengan logo account pada sebuah aplikasi Android, itu kan biasanya logo home-nya itu berada di pojok kiri bawah dan logo account-nya itu berada di kanan bawah atau di tepi-tepi di pojok tepi kiri dan pojok tepi kanan atau bisa dibilang itu di awal dan di akhir. Karena user itu lebih cenderung mudah mengingat item pertama dan item terakhirnya. Seperti itu. Nah, laws yang ketiga yaitu information display. Information display di sini mengatur bagaimana kita sebagai developer itu menampilkan informasi secara benar dan tepat. Di sini ada dua aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, goal gradient effect, dan yang kedua, Parkinson's law. Nah, goal gradient effect ini menyatakan bahwa semakin dekat user dengan suatu goal, maka semakin bersemangat pula ia untuk mencapainya. Nah, sama halnya dengan yang Zeigarnik Effect, di sini juga ada progress bar dan menyertakan informasi hal apa yang harus dikerjakan selanjutnya. Sehingga si user akan bersemangat jika dia sudah atau dekat dengan goals-nya. Kemudian Parkinson's Law, di sini user akan cenderung menunda sebuah progres pada saat dia merasa memiliki banyak waktu. Untuk itu, kita membagi suatu aktivitas menjadi grup-grup yang sangat penting agar user tetap produktif. Contohnya, misalkan kita memiliki sebuah form yang sangat panjang. Nah, kita bisa daripada user itu menyelesaikannya sekali, langsung selesai. Nah, kan tidak semua user itu memiliki waktu yang luang, banyak waktu yang luang. Sehingga seharusnya form tersebut dipecah-pecah menjadi step 1, step 2, step 3, kemudian bisa di-save. Nah, ketika si user itu memiliki waktu luang, dia bisa melanjutkan step selanjutnya. Kemudian di-save lagi apabila sudah tidak ada waktu luang, sampai pada akhirnya terisi semua. Contohnya bisa juga dilihat pada gambar ini, create your content. Ketika step 1 ini selesai, maka si user ketika tidak memiliki banyak waktu, dia bisa menyimpan progresnya dan
melakukannya kembali jika ada waktu luang. Seperti itu. Nah, untuk UX Law yang keempat yaitu Gestalt Principle. Gestalt Principle ini mengatur bagaimana kita mengelompokkan elemen-elemen yang serupa sehingga nyaman dilihat oleh user. Nah, ini. Prinsip Gestalt adalah prinsip atau hukum persepsi manusia yang menggambarkan bagaimana manusia itu mengelompokkan elemen yang serupa, mengenali pola, dan menyederhanakan gambar yang kompleks ketika memiliki persepsi terhadap sebuah objek. Di sini ada 8 jenis Gestalt Principle. Ada proximity, di mana elemen yang saling berdekatan itu dijadikan satu grup. Kemudian closer, ketika ada gambar yang putus-putus, otak manusia itu mengabaikannya dan langsung bisa menebak dan mengerti bentuk apa yang dimaksud, walaupun bentuknya itu tidak lengkap. Prinsip yang ketiga itu similarity. Untuk elemen yang terlihat serupa dijadikan satu grup. Kemudian ada common region. Elemen which are located within the same closed region seem to be a group. Kemudian continuity. Kemudian ada figure and ground. Ada symmetry. Dan juga ada common fate. Nah, untuk UX Law yang kelima yaitu 10 usability heuristic. Usability heuristic di sini merupakan metode untuk menganalisa sebuah objek agar memberikan kemudahan bagi user dalam menggunakan aplikasinya. Di sini ada 10 usability heuristic. Yang pertama, visibility of system status. Yang kedua, recognition rather than recall. Ada error prevention. Yang keempat, ada user control and freedom. Yang kelima, ada match between system and the real world. Yang keenam, ada aesthetic dan minimalist design. Yang ketujuh ada help and documentation. Yang kedelapan help user recognize, diagnose, and recover from errors. Yang kesembilan consistency and standard. Dan yang 10 flexibility and efficiency of use. Nah, jadi itu tadi pembahasan mengenai UX Law yang dibawakan oleh Pak Maulidan. Nah, selanjutnya yaitu tips-tips untuk UX designer. Yang pertama, semakin agile timmu, pengusahaan konsep UX dalam tim semakin dibutuhkan. Kenapa? Karena ketika sebuah tim itu menerapkan metode development agile, maka orang-orang yang ada di dalamnya itu dituntut untuk aktif sehingga menimbulkan banyak perdebatan seperti ini. Aplikasinya bikin pusing, orang kedua bilang warnanya jelek, atau ya orang lain mengatakan aplikasinya sudah bagus. Nah, untuk perdebatan yang baik seperti itu ya sudah wajar ada di tim agile. Nah, namun kita tidak boleh berlarut-larut dalam perdebatan itu, sehingga untuk menyelesaikannya diperlukanlah konsep UX yang sama dan apa ya, yang sesuai dan yang sama levelnya sehingga masing-masing orangnya tuh memiliki standar yang sama dan bisa menyelesaikan perdebatan itu. Misal kalau navigasinya sudah bagus, berarti kan eh, interaction interaction apa ya? Oh, mohon maaf, call to action-nya sudah bagus. Nah, itu bisa dibuktikan dengan aplikasinya, bisa di-trace apakah benar sudah bagus apa belum. Misal aplikasinya bikin pusing, terlalu banyak tampilan, itu melanggar Miller's Law. Nah, kita bisa mengetrace tadi dengan fakta yang berada di dalam aplikasinya, sehingga kita bisa membenarkannya berdasarkan konsep UX yang masing-masing timnya itu
sudah sama. Nah, oleh karena itu penguasaan konsep UX dalam tim semakin dibutuhkan ketika timmu itu juga semakin agile. Tips yang kedua, kerjakan UX secara incremental dan iteratif. Tidak semua hukum harus diterapkan di awal iterasi. Nah, bisa kita lihat contohnya ada di minimum viable product, di mana semua hukum itu tidak harus diimplementasikan, misal di bagian fungsional, itu tidak harus apa ya, tidak harus menerapkan laws-nya itu pada hal tersebut. Tetapi lebih baik itu sedikit demi sedikit atau incremental dan iteratif seperti pada gambar ini. Pada bagian fungsional itu juga menerapkan eh, hukum-hukumnya, pada bagian reliable juga, pada bagian usable dan pada bagian enjoyable. Karena hal itu bisa apa ya, membuat aplikasinya itu bisa di-deliver ke si user. Tips yang ketiga yaitu UX designer harus pandai adaptasi dan berkompromi. Nah, hal ini akan sangat berguna ketika kita sudah memasuki dunia kerja, karena di dunia kerja kan kita bakal dihadapi oleh berbagai jenis tim development. Misal dalam tim itu menggunakan, misal ya, misal kita sudah memiliki ilmu mengenai metode Scrum, akan tetapi pada pekerjaan kita, pada kita, tim kerja kita, itu menggunakan yang namanya metode waterfall atau lean startup atau design thinking. Nah, oleh karena itu, sebagai seorang UX designer, kita itu harus pandai beradaptasi menggunakan metode-metode itu. Dan juga berkompromi. Berkompromi di sini maksudnya di dalam dunia kerja kita juga berkompromi dengan product owner, product manager, dan stakeholder. Nah, apabila ketiga peran di sini itu memiliki pendapat yang berbeda dan pendapat tersebut menurut menurut seorang UX designer itu salah, kita tuh harus bisa berkompromi atau memberikan pembenaran terhadap ketiga peran di sini. Seperti itu. Dan tips yang terakhir yaitu ilmu dan experience harus ditumbuhkan secara merata. Nah, eh, kan kita sudah belajar mengenai hukum-hukum UX dan UI. Nah, untuk langkah selanjutnya kita harus mengimplementasikannya dengan membuat sebuah project-project yang melibatkan hukum-hukum tersebut. Nah, dalam mobile projectnya kan kita juga eh, membutuhkan tools-tools desain seperti Figma dan Adobe XD. Nah, di sini eh, bicara bicara mengenai tools, kita juga harus mencoba tools-tools yang available. Jadi kita itu tidak boleh stuck dengan satu tools, melainkan kita harus belajar ilmu baru mengenai tools yang lain. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan platformnya. Apabila kita misal sudah nyaman dengan aplikasi berbasis web, maka kita harus mencoba juga untuk membuat aplikasi yang berbasis Android, sehingga kita bisa mengimplementasikan atau menerapkan poin apa tips yang keempat ini, yaitu ilmu dan experience harus harus ditumbuhkan secara merata. Itu. Karena ketika kita memiliki experience yang banyak, eh, maka semakin cepat pula kita mengembangkan sebuah aplikasi. Baik. Baik, untuk review materi kuliah tamu tentang Law of UX, mungkin dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.